Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya rijalul ghaib, assalamualaikum ya miftahul ghaib, assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir, assalamualaikum ya Syekh wa mursiduna Syekh Ahmad sahibul afatajul arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa nura habibina wa qurrati ayunina qabla kulli khalqin wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu bi sifatihil aliyyati wa syama'ilihir radiyati nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyina wa alihil mutatahhirin wa sahbihil muhtadina ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Facebook dimanapun Anda berada, khususnya sahabat saya Kang Ridwan di Kalimantan. Mohon maaf ini ya, tadinya saya janji jam 9 karena saya ada tamu ya, jadi baru bisa live ini kita laksanakan pada jam 10 ini ya. Mudah-mudahan tanpa mengurangi hormat saya kepada sahabat-sahabat yang mau live bareng ya di mana di Kalimantan, semoga sahabat-sahabat semua diberikan kesehatan semuanya. Dan juga selamat malam buat Teh Dede ya, Teh Dede Afifah, moga lancar ya bagernya urusannya. Kang Anai ya tadi, Bang Ken Dede Sihotang Medan ya, dan juga Bang Muhammad Amani. Insyaallah Abah malam hari ini ingin lanjutkan kajian hikam, adalah kalam hikmah yang ke-37, 38, 39. Sebetulnya 37 kemarin sudah kita pernah bahas ya. Tetapi karena 37 itu mengait ke 38, 38 mengait ke 39. Maka sebetulnya dalam hikmah yang ke-37 terutama ke-38 ada kabar gembira kepada kita, adalah karena ada sifat Al-Karim dari Allah yang sesungguhnya kalau kita memahami tentang hakikat dermawannya Allah, Al-Karimnya Allah ya, adalah Allah zat yang mana memberi tanpa diminta, yang mana menolong tanpa diminta pertolongan, bahkan tidak peduli kepada siapapun, apakah orang taat maupun ahli maksiat. Inilah Allah sahabat. Maka bergembiralah kita bertuhankan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, yang mana dalam sebuah diskusi adalah Allah menyayangi makhluknya itu melebihi dari sayangnya seorang ibu adalah kepada anaknya yang paling dikasihi. Allah menyayangi makhluknya yang paling buruk sekalipun adalah melebihi sayangnya seorang ibu kepada anak yang paling dikasihinya. Selamat malam abangku Bang Amani ya, Bang Tole ya, juga Puji ya lainnya. Maka inilah yang harus kita fahami ya. Kalau kita punya Tuhan Allah yang demikian baik pada kita, harusnya inilah kita ini tidak boleh lagi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita dan Allah maha baik. Bahkan wahai buat sahabat-sahabatku yang sama seperti saya adalah pendosa. Bu Eli selamat malam ya. Dari Lahat juga ya. Jadi kita Allah gak peduli dengan siapapun.
Allah memiliki salah satu namanya Al-Karim adalah nggak peduli siapa dirimu, berapa banyak dosamu, bagaimana keadaanmu. Inilah. Tapi pahami Allah Al-Karim ini. Pasanglah husnudzon kepadanya. Apapun hajat Anda hari ini, apapun masalah Anda hari ini, insya Allah dia mengetahui apa yang kau inginkan, apa yang kau butuhkan tadi semua. Maka insya Allah pada malam hari ini, tapi sebelumnya marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ya, dalam 2 hari ini Abah bisa live ya. Setelah ketempo hari beberapa hari agak ngedrop ya. Tadi malam dan malam ini kita bisa live ya. Walaupun malam ini saya nggak ada teman ini semua. Karena barusan tamunya di depan, saya tinggal dengan Bu Haji. Saya bilang bahwa saya ada mau live dulu karena sudah janji dengan sahabat saya dari Kalimantan Barat ya tadi semua. Nah ini alhamdulillah wa syukurillah ya, malam hari ini kita bisa bersama. Mudah-mudahan walaupun dengan jarak yang jauh tetap insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat. Insya Allah juga adalah mudah-mudahan termasuk adalah memiliki fadilah tolab ilmu ya. Sahabat, marilah kita juga sampaikan salawat serta salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, bersama kerabatnya, ahlul baitnya sampai akhir zaman, dan juga kepada seluruh sahabat tabiin, tabiat tabiin, para salafus soleh, para ulama-ulama yang awal, yang pertengahan sampai akhir, dan sampai nanti akhir zaman. Semoga seluruhnya adalah al-ulama warasatul anbiya, senantiasa Allah jaga dirinya, Allah berkahkan umurnya, dan saya selalu mendoakan adalah ulama-ulama kita yang ada di pondok-pondok pesantren di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di dunia ini, para ulama-ulama salafi, semoga mereka senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang berkah, ilmu yang manfaat, dan ilmu yang berkah. Dan tidak lupa kita kepada sampaikan salam juga kepada Guru Agung Pengarsa Abah ya di Kanjemaran Rahmaniyah Pondok Pesantren Suralaya, dan juga kepada pengarsa Umi, pengarsa Pala Putra, Pala Putri ya, Kang Haji Baban, kemudian Kang Haji Kankan, dan seluruh keluarga besar, dan juga seluruh keluarga Abah Sepuh di Suralaya. Semoga senantiasa Allah bahagiakan dan Allah lindungi dalam segala, dan sampaikan segala hajat-hajatnya. Sahabat, pada hikmah yang saya langsung saja ya, karena ini ada 3 hikmah jadi agak sedikit panjang ya. Dalam hikmah ke-37 walaupun sudah kita bahas ya, tetapi ini adalah ingin menegaskan tentang bagaimana di hikmah ke-38 kita menempatkan Allah Al-Karim tadi. Kemudian yang ke-39 adalah menempatkan adalah tentang hajat kita. Saya bacakan dulu aja ya, dalam hikmah ke-37, 38 dan 39 yang mulia Athaillah Askandari menyampaikan kepada kita. Yang ke-37 adalah kana Allahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma alaihi kan. Tadi semua. Kemudian dalam hikmah yang ke-38 la tata'adda niyyatu himmatika ila ghairihi fal karim. Nah, ini sifat al-karim. La tatakhattahul amalu ya. Kemudian dalam hikmah yang ke-39 beliau berkata la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu maka huwa lahu wadi'an ma la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'an ya. Waalaikumsalam Bang Amani dan Kang Adenan semua ya. Nah, kita mulai pembahasan dari hikmah yang ke-37 ya. Kanallahu wala syai'a ma'ahu wa huwal ana ala ma alaihi kan ya. Dahulu Allah ada ya. Kanallahu wala syai'a, dan tidak ada sesuatu
bersamanya, ma'ah. Wa huwal ana ala ma alaikan. Ya. Dan dia sekarang pun ada sebagaimana adanya dahulu. Artinya bahwa dahulu Allah itu ada dan Allah itu sendiri. Dan sekarang pun Allah itu ada dan tetap sendiri. Tidak ada yang selainnya. Tetapi kenapa di dunia ini, bahkan kita tahu di akhirat ada surga, ada neraka, di dunia ada gunung, ada laut, ada manusia, ada binatang, ya. Itu adalah merupakan perkara yang hadis, yang hawadis, yang baru semua. Tetapi di sisi Allah dia tidak ada. Di sisi Allah dia tidak ada. Maka dikatakan oleh seorang arif billah, ya, diumpamakan, ya tadi semua. Yang berkaitan dengan hikmah 37 ini seumpama, ya, ada seseorang dia punya rumah yang besar. Kemudian dalam rumahnya itu dia simpan perabotan, dia simpan boneka orang-orangan, dia bikin taman kayak laut-lautan dan lain sebagainya. Kemudian dia sendiri ada di situ. Ditanya oleh orang lain. Dia bilang, ada siapa di rumah ini yang menemanimu? Dia bilang, tidak ada. Jadi demikianlah Allah memandang kepada kita. Mari katakan di sini, kana Allah ala wala syai'a ma'ah. Ya. Dahulu Allah ada dan tidak sesuatu pun bersamanya. Wa huwal ana ala ma alaihi kan. Dan sekarang pun Allah ada dan juga tidak ada yang menemaninya. Kata dia semua. Nah di sini sahabat, ya hanya untuk Allah selalu bersama dengan makhluknya. Makanya dalam hikmah yang tempo hari yang Abah sudah pernah bahas adalah dalam hikmah kalimat ke-14. Jadi hakikat semua ini yang nampak ada. Anda, saya, laut, gunung, bahkan ada persoalan Anda, punya kisah Anda. Jadi sesungguhnya semuanya adalah tidak ada di sisi Allah itu. Dan adanya ini semua adalah karena adanya Allah bersama kita. Seperti dalam hikmah 14, al-kaunu kulluhu zulmatun wa inna ma'anarahu duhurul haqqi fihi. Alam seluruhnya adalah kegelapan alias tidak ada, ya. Dan yang meneranginya hanyalah penampakan Allah tadi. Adalah al-haq. Allah lah yang ada itu dari semua. Nah, dengan kaitannya Allah yang demikian, pada saat kita di alam ini, kita ini bagaimana kita punya masalah. Nah inilah kaitannya dengan hikmah yang ke-38. Ya. Tapi sebelumnya mari kita lihat bahwa sebetulnya di dalam surat Ar-Rahman, Allah berfirman di sini, Bismillahirrahmanirrahim, kullu man 'alaiha fan, ya. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi adalah fan, akan binasa. Itu semua akan mati. Diungkapkan semua makhluk hidup dengan memakai kata man, ya. Karena memprioritaskan makhluk yang berakal tadi semua. Wa yabqa wajhu rabbika dul jalali wal ikram tadi semua. Wa yabqa wajhu rabbika, dan tetap kekal Rabbmu, zat Rabbmu. Ya. Jadi tadi al-kaunu kulluhu zulmatun, semuanya mati. Tapi adanya hidupnya sesuatu karena ada Allah al-haq bersamanya. Maka alam dunia ini kita sahabat semuanya, ya, maka akan punah binasa kalau seandainya Allah tidak bersama kita dan Allah menolong kita setiap saat. Maka dijelaskan, dikatakan dalam surat Ar-Rahman ayat 29 adalah yas'aluhu man fis samawati wal ar kulla yaumin huwa fi sya'n. Ya. Yas'aluhu man fis samawati wal ar. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu minta kepadanya. Baik berupa doa, ucapan, dzikir, ya. Dengan amaliyah mereka meminta apa-apa yang mereka perlukan, ya. Berupa kekuatan untuk menjalankan ibadah, untuk rizki, ampunan dan lain sebagainya adalah
kulla yaumin, setiap hari tadi, huwa fisyan, dan dia dalam suatu perkara yang hendak dizahirkannya sesuai dengan apa yang ditentukan olehnya sejak zaman ajal. Ya. Maka di sini sahabat yang harus kita pahami adalah ada Allah menyebutkan tentang wa yabqa wajhu rabbika dul jalali wal ikram. Ada sifat Allah al-ikram tadi semua, adalah al-karim tadi semua. Inilah yang Anda harus bahagia dengan memiliki Allah al-karim tadi semua. Karena inilah yang tumbuhkan husnudon pada hati kita. Selamat malam saudara adik, ya, bahwa Allah memiliki sifat al-karim tadi semua. Yang mana sifat al-karim itu adalah merupakan dalam hikmah yang kedua ini adalah dijelaskan la tata'adda niyatu himmatika ila ghairi. Janganlah niat tekadmu kebablasan kepada yang lainnya. Tadi. Sampai engkau menutup harapmu kepada Allah, kata di semua. Ya. Dikatakan adalah fal karimu la tatakhattahul amalu. Karena segala harapan tidak akan melampaui Sang Maha Pemurah. Dikatakan tekad yang luhur, enggan mengungkapkan kebutuhannya selain kepada yang pemurah. Dan yang pemurah itu tiada lain, tidak ada yang lebih pemurah daripada Allah. Nah, inilah mungkin nanti di sini saya akan bahas tentang solusi-solusi bagaimana kita punya masalah dalam kehidupan, ya. Dan ulama mengajarkan kepada kita dari hikmah-hikmah ini ditafsirkan adalah bagaimana Allah Al-Karim yang harus bangun dalam hati kita. Kalau Anda pendosa, Allah Al-Karim, Allah nggak peduli menutup matanya dari dosamu. Maka permintaanmu dengan bagaimanapun dosamu, Allah Al-Karim tidak peduli. Khusus nama Allah Al-Karim. Karena nama itu adalah sifat dermawan Allah. Kalau sudah dermawan, nggak peduli siapa dirimu. Nggak peduli bagaimana halmu dalam ibadat kepadanya. Inilah sebagai pertolongan Allah kepada kita. Allah memiliki sifat tadi Al-Karim tadi semua. Ya. Jadi katakan jangan melanggar melampaui niat tujuanmu, hasrat harapanmu kepada yang selain Allah. Tadi. Jangan kau lukai Allah. Jangan kau buat marah Allah. Dengan engkau bergantung kepada selain Allah. Karena Allah punya sifat Al-Karim dari semua. Nah, inilah sahabat, mulai sekarang ayo kita latih. Ayo kita latih bahwa sesungguhnya segala, kan tadi dari hikmah 37 Allah itu dulu sendiri, sekarang pun sendiri. Ya. Maka kalau sekarang kita punya persoalan, berarti persoalan itu tidak ada yang bisa menyelesaikan itu kecuali Allah. Karena dia sendiri di semua. Maka dikatakan nanti dalam hikmah yang ke-39, jangan kau laporkan hajatmu kepada selain Allah. Karena hajat itu datang dari Allah. Mana mungkin orang tersebut yang kau minta pertolongan itu akan menyelesaikan urusanmu. Sementara dia sendiri punya masalah, tidak bisa diselesaikan oleh selainnya. Jadi inilah supaya ingat sahabat, Allah itu pencemburu. Makanya siapa yang bertawakal pada Allah, siapa yang menjadikan sidqu tawajuh itu dengan dengan ketegadan yang bulat kita kepada Allah. Aku mencintaimu ya Allah. Aku ada karena engkau adakan hidupku dan engkau adalah Rabb. Engkau ciptakan aku, kau pelihara aku. Itu harus tumbuhkan dalam hatiku. Dan jangan pernah ada alasan, wah aku pendosa. Inilah Al-Karim sahabat. Allah gak peduli siapa dirimu. Bahkan termasuk pada iblis tadi. Pada saat kata Allah, qala fahruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu dari sorga. Wa inna alaika laknati ila yaumiddin. Engkau dilaknat sampai hari pembalasan. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun.
Ya Allah, berikanlah aku tempo. Maka kata Allah, aku berikan kamu tempo. Bayangkan. Tidak ada makhluk yang berdosa saat itu kecuali iblis. Dan Allah tetap pada saat iblis meminta, dikabulkan permintaannya. Dikabulkan permintaannya untuk dipanjangkan umurnya, untuk menggoda umat Adam. Kita adalah qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Tadi inilah permintaan iblis aja diladeni oleh Allah, apalagi kita manusia yang menurut Allah adalah makhluk yang paling muliakan oleh Allah. Tadi dikatakan bahwa walakon karomna bani Adam. Tuh lihat, karena sifat karimnya Allah. Walakon karomna bani Adam. Dan Allah telah memuliakan bani Adam. Dan kita adalah bani Adam. Makanya itulah kenapa sahabat sekarang di dunia ini Ar-Rahmani. Siapapun di dunia ini dia akan mendapatkan, siapapun dia pembunuh, pemerkosa, dia akan mendapatkan bahkan mungkin rezeki yang lebih banyak daripada Kang Rohim, ya. Daripada saya, daripada Anda. Nah, inilah yang harus kita bangun dulu, adalah memahami dulu sifat Allah Al-Karim ini. Sehingga dalam diriku pada saat kita ini, ya Rabb, ya Duhai, ya Dul Jalali wal Ikram, ya Dul Jalali wal Ikram, tadi semua. Itulah nama yang harus engkau sebutkan kepadanya. Karena nama itu adalah khusus kedermawanan Allah yang tidak peduli Allah itu pada dirimu, siapapun dirimu. Maka pada saat kau punya hajat, maka asal kau adukan hajat itu padanya, maka Allah akan mengabulkannya. Jadi semua. Tadi. Nah, ini maka dikatakan perasaan yang luhur dengan enggan membuka hajat kebutuhannya kepada orang yang tidak dermawan. Tadi. Kata Syaikhullah, dan tidak ada yang dermawan pada hakikatnya kecuali Allah. Maka tidak ada lagi tempat yang harus kita tujukan adalah kecuali kepada Allah. Karena tadi Allah itu sentral tadi kan. Dalam hikmah yang ke-37, kana Allahu wala syai'a ma'ah. Dulu sendiri Allah itu, dan sekarang pun tetap sendiri. Maka pada saat kita masalah, kita adalah makhluk al-kaun. Tadi kita ini kainat. Maka pada saat kita kainat punya masalah, tidak boleh kepada sama-sama kainat. Masa Cepot minta tolong sama Petruk? Masa Arjuna bisa minta tolong sama Bima? Di situ. Walaupun dalam arti simpel mungkin minta tolong apa bisa. Tapi pada dasarnya sesungguhnya hanya dalanglah yang bisa kita minta tolong. Karena Bima pun adalah hidupnya hidup dalang, geraknya adalah gerak dalang. Dan Bima pun punya masalah dengan dirinya yang belum tentu dia bisa selesaikan. Bagaimana kita meminta tolong kepada yang selain Allah, yang mana dia punya masalah, dia pun tidak bisa menyelesaikannya, sahabat. Nah, dikatakan di situ adalah dalam hikmah yang ke-7 tadi adalah dikatakan bahwa perasaan, menurut kata Al-Junaidi berkata, Al-Karim itu dia kata dermawan, ya. Ialah yang memberi hajat kebutuhan sebelum diminta. Ya, ini kalau Anda husnudzon kepada nama Allah Al-Karim itu, dia sudah memberi sebelum kau minta. Dari semua. Asal pahami dulu sifat dermawannya Allah Al-Karim ini semua tadi. Sehingga dalam hati ini, ya Allah, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang bisa menolongku kecuali Allah, tidak ada yang bisa menjagaku selain Allah, karena dialah penciptaku. Maka Abbas yang menadom, kul ya adim antal adim qad hamana amrun adim wa kullu syai'in hamana ya khunu bismika ya adim. Katakan dialah Allah yang adim. Tadi. Jangan pernah kau katakan kau punya masalah yang besar. Katakan wahai masalah,
Tenang, aku punya Allah yang besar. Aku punya Allah Al-Karim, Dzul Jalali wal Ikram. Jadi semua ini bangun oleh kita setiap waktu, ya. Bangun harapan itu. Ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Allah Al-Karim, wahai Tuhan yang Maha Dermawan, kasihanilah aku, sayangilah aku. Nah, terlebih lagi pada saat sholat, Rabbighfirli, ingatlah kepada Allah Al-Karim itu. Rabbighfirli warhamni wajburni, ya Allah, ampuni dosaku. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Perbaiki keadaanku ya Allah. Warfa'ni, angkatlah aku, wahai Dzul Jalali wal Ikram. Warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan berilah aku rezeki, dan berilah aku petunjuk. Sehatkanlah aku dari segala penyakitku, dan maafkan kesalahan-kesalahanku. Tapi kepada nama Al-Karim tadi, karena Allah namanya banyak, khusus pada Al-Karim inilah sifat Allah yang maha luas tadi. Inilah yang bisa membuat banyak kisah ahli maksiat membunuh 99 orang, bahkan ke 100, ibadah aja belum, menjadi ahli surga. Karena dia menyampaikan harapannya kepada Allah Al-Karim. Tadi semua. Tadi. Ya. Inilah sahabat. Satu pertolongan kepada kita. Allah memberi kita tadi sebagaimana yang Abah bacakan dalam surat Ar-Rahman tadi. Ya. Tadi segala apa yang ada pada kita ini, adanya kita ini semua karena adanya Allah. Hidupnya kita semua karena hidupnya Allah. Maka tadi al-kaunu kullu zulmatun, segalanya adalah mati alias tidak ada, tapi adanya adalah karena ada Allah, duhurul haqqu fih. Karena adanya adalah dohirnya Allah pada sesuatu itu. Termasuk pada diri kita. Pada saat kita berbicara dengan Allah, matilah kita, busuklah kita semua. Kenapa Anda tidak busuk? Kenapa Anda tidak mati? Karena engkau sedang bersamanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dari semua. Kemudian ada pula berpendapat Al-Karim ialah yang tidak pernah mengecewakan harapan orang yang berangan-angan. Nah ini. Bahkan orang yang berangan-angan pun tadi semua. Orang suka ngayal kali ya. Tadi semua. Ya Allah, saya ini orang kaya. Saya ini ahli surga. Tadi semua. Itu pun masih diaminkan oleh Allah dengan sifat Al-Karimnya tadi. Dikatakan Al-Karim yaitu apabila berkuasa dia memaafkan tadi semua. Dan bila berjanji dia menepati. Dan bila memberi lebih memuaskan, melebihi dari harapan tadi semua. Itulah Al-Karim tadi semua. Dan tidak hirau berapa pemberiannya. Allah nggak peduli. Barangkali Anda berdoa, ya Allah, berikanlah aku aku butuh 1 juta ya Allah. Allah tahu kebutuhanmu lebih dari 10 juta. Ternyata Allah, kau mintanya 1 juta ya Allah. Berikanlah aku uang 1 juta. Ingat, Allah itu tidak akan memberikan apa yang menjadikan keinginanmu. Tapi Allah akan memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu. Pahami itu. Maka ini dikatakan dalam hikmah yang tadi. Bahwa Allah itu akan memberikan kepada apa yang kau minta. Sesuai dengan apa yang Allah tetapkan di pada ajalmu tadi untukmu. Allah akan memberikan apapun yang menjadi kebutuhanmu, tapi bukan keinginanmu dari semua. Jadi kalau engkau menginginkan A, tapi ternyata Allah tahu yang kau butuhkan adalah Z, maka Allah akan memberikan Z dari semua. Dan engkau tidak menyadari bahwa Z itu bisa jadi engkau menginginkan A 1 juta. Tapi ternyata Allah melihat engkau butuh Z dan Z itu 1 miliar, maka Allah akan berikan 1 miliar. Karena Allah itu tidak menutupi keinginanmu, tapi Allah itu menutupi kebutuhanmu. Maka inilah dalam hikmah yang ke-38 ini adalah kita dilatih adalah bagaimana adalah berdoa kepada Allah sesuai dengan permintaan Allah. Ini adalah untuk makom doa ya, tapi nanti ada untuk makom dzikir beda lagi ya. Karena dalam makom yang lain kata Allah, orang
yang menyibukkan dirinya dengan mengingatku dan berzikir kepadaku, mengagungkan aku, sampai lupa meminta kepadaku, kata Allah, maka aku akan berikan 70 kali lebih banyak daripada yang meminta kepadaku. Nah, ini lain lagi makom dikir. Ya. Tapi tidak masalah. Ini karena Allah suruh kita meminta. Dan Allah senang diminta. Dari semua. Dan kalau engkau meminta, fahamilah. Allah tidak akan memberikan apa yang kau inginkan. Tapi Allah akan menggantinya dengan apa yang kau butuhkan. Bukan di waktu yang kau inginkan, tetapi yang di waktu yang paling kau butuh menggunakannya. Inilah kasih sayang Allah luar biasa padamu. Ya, sahabat. Nah, kemudian ada metode-metode nanti ya. Apa namanya? Dikatakan bahwa apa namanya? Janganlah kamu mendatangi untuk menghasilkan hajat-hajat engkau dunia maupun akhirat kecuali dengan pemurah. Hanya Allah lah tadi satu-satunya yang benar-benar pemurah. Maksudnya lah, mintalah kepada Allah Al-Karim. Ini maka tadi mintalah kepada Allah Al-Karim. Allah Al-Karim adalah sifat dermawan Allah tadi semua. Ya. Kemudian, nah yang barusan saya jelaskan, kita punya masalah tadi semua. Nah, bagaimana kalau kita punya masalah? Inilah seninya di sini. Sahabat, coba ini camkan ini ya. Coba. Kata ulama, bocoran nih kepada kita. Kalau kita punya masalah dan kita ingin Tuhan menyelesaikannya untuk kita, maka ada dua. Satu, doakan orang lain yang punya masalah sama dengan kita. Contoh, Anda punya hutang. Dan Anda minta kepada Allah Al-Karim. Semua. Jangan untuk Anda. Dan Anda tahu mungkin teman Anda si Fulan atau si Fulan punya hutang. Atau siapapun, gak usah kau sebutkan namanya. Ya Rob, untuk siapapun yang punya hutang, ya Allah, lunaskanlah hutang mereka. Itu kata ulama. Kalau itu berkaitan dengan hutang, masalahnya adalah hutang. Tapi masalahnya mungkin adalah urusan dengan anak kita. Anak kita bandel. Anak kita susah diarahkan. Anak kita susah dididik oleh kita. Maka doakan tadi anak orang lain. Inilah etika doa yang luar biasa. Walaupun alasannya ada. Karena ada hadis baginda Nabi juga dari semua. Mulut kita ini sering berbohong. Pada saat kita meminta untuk diri kita, sulit dijabah oleh Allah. Tapi mulut ini bisa kita berdoa untuk orang lain. Untuk orang lain diterima oleh Allah. Sebagaimana seorang pelacur, ibunya pelacur, maka doa untuk dirinya tertolak. Tapi doa untuk anaknya adalah diterima. Karena sifat Allah Al-Karim tadi semua. Sahabat, yang belum punya jodoh, misalnya, jangan, ya Allah berikan aku jodoh, Pak. Kata ulama gagal itu. Ya Allah, buat teman-temanku yang belum mendapatkan jodoh yang baik, ya Allah. Siapapun sahabatku, apakah laki-laki atau perempuan, yang belum bertemu dengan jodohnya, ya Allah. Dengan keagunganmu, dengan kemuliaanmu, dengan kebenaranmu, dan dengan kebenaran janjimu dan Rasulmu, ya Rob. Berikanlah mereka jodoh yang baik. Anak Anda akan mendapatkan jodoh yang baik. Ini kata ulama. Ini yang pertama. Jadi pada saat Anda berdoa, doakan seseorang itu sesuai dengan masalahnya. Dari semua. Tapi yang kedua kata ulama, ada lebih dahsyat dari yang barusan. Adalah dengan mendoakan orang-orang yang menyakiti dirimu. Yang memiliki hal yang sama dengan diri kita. Orang itu menjelekkan kita terus. Orang tersebut gibah kita terus. Menghina kita terus. Malah balik kita doakan, ya Allah. Dan kita tahu dia punya hutang. Kita tahu dia anaknya bermasalah. Ya Allah. Semoga si Fulan, ya Allah. Tadi doakan. Makanya kalau Anda punya orang yang membenci Anda, catat. Karena itu adalah merupakan investasi buat Anda. Tabungan buat Anda. Pada saat Anda butuh, doakanlah dia. Ini kata ulama. Kata Syaikhullah. Kata Abu Yazid Bustami.
Ya, ada beberapa ulama sepakat tadi semua mendoakan. Nah, inilah kenapa kata pengarang Sabah, menyayangi orang yang menyakitimu. Nah, ini. Ternyata disinilah sahabat kuncinya. Pada saat engkau mendoakan orang yang membenci pada dirimu dan berbalik engkau menyayangi dia, maka seluruh urusanmu, masalahmu luruh semuanya. Dan kenapa persoalan kita tidak selesai? Karena persoalannya adalah masih ada dendam dalam diri kita. Kita masih menyimpan orang-orang yang tidak kita sukai di dalam hati kita. Inilah hijab kita sesungguhnya. Maka marilah sahabatku sayang, marilah kita bersihkan tadi semua. Kalau ada orang yang membencimu, justru itu jadikan oleh dirimu sebagai ladang doamu. Apalagi kalau kau punya anak yang susah kau didik, tapi dia orang yang membencimu itu punya anak yang dia juga sadar, ya Allah, sahabatku itu, kekasihku itu, ya Allah, muliakan dia, sayangi dia, ya Allah. Jadikan anak-anaknya anak yang taat kepada dia dan taat kepada Allah. Wah, ini kata ulama, ada di 70 kali lebih cepat daripada dia berdoa kepada yang bukan orang yang membenci kepada dirimu, sahabat. Ya. Kemudian ini juga sebagai bukti adalah sifat karimnya Allah dijelaskan, dan inilah baru kita sadar. Ini sebetulnya sering diamalkan oleh kita, sifat al-karim Allah dari hadis baginda Nabi adalah kita dengan pada saat kita masuk pasar, kata baginda Nabi, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali saja kata Nabi, kau baca ini, sifat al-karim Allah akan membalasmu 1.000.000 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yumitu biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka bacalah pada saat engkau masuk mall, masuk pasar, masuk manapun, maka kebaikannya Allah engkau akan dibalas dengan 1.000.000 kebaikan, kata ini hadis baginda Nabi. Ya. Nah, ada lebih dahsyat dari itu, dan ini kalau bisa diamalkan setiap pada subuh bagi siapapun yang punya hajat tadi semua. Tadi katakan adalah sama awalnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu ilahan wahidan somadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Allah akan memberikan 2.000.000 kebaikan pada dirimu. Ini al-hadis sahih. Ya. Diamalkan sebaiknya adalah setiap habis subuh ada 11 tadi semua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu ilahan wahidan somadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 11 kali. Inilah hadis baginda Nabi adalah bagaimana mengagungkan Allah, sifat al-karimnya tadi semua. Karena sifat al-karim Allah enggak diminta saja memberi, apalagi diminta tadi semua. Ya. Dan dan dikatakan di sini adalah Allah tidak peduli kepada siapa yang minta. Orang jahat juga dikasih. Bahkan tadi saya jelaskan, iblis juga dikasih. Pada saat iblis minta tempo adalah tentang ajal dia, maka Allah memberikan kesempatan. Apalagi kita, ya Allah, sahabat. Cuma masalahnya kita ini kalau punya masalah buru-buru ingatnya pada orang aja tadi semua. Ingatnya pada makhluk aja semuanya. Padahal tadi kanallahu wala syai'a ma'ah tadi semua. Wa huwal ana ala ma'alahi kan. Dulu Allah sendiri, sekarang sendiri. Berarti kalau Anda punya masalah, hanya Dia doang yang bisa nolong kita. Sebenarnya tadi semua. Mana mungkin tadi sesuatu bisa menolong yang Dia tidak tetapkan untuk dirimu tadi semua. Karena adanya pertolongan kepada diri kita, karena Dia yang menetapkan sejak zaman ajal adanya pertolongan itu pada diri kita. Mereka katakan oleh Syaikhullah, barang siapa mendapatkan pertolongan dari manusia setelah dia datang kepada Allah, boleh jadi itulah sabab Allah menyuruh orang tersebut
untuk menyelesaikan urusanmu dari semua. Tapi hati-hati kata Syaikhullah, jangan sampai Allah terhijab karena gara-gara orang itu yang menolong. Nah di sini kata baginda Nabi, malam yaskurinas lam yaskurillah. Dari semua. Barang siapa tidak bersyukur kepada orangnya, hatur nuhun kepada Allah. Alhamdulillah ya Rabb. Mulut ngomongkan alhamdulillah, nuhun, terima kasih, thank you kepada orangnya. Tapi dalam hati, tasdikun bil qalbi, ya Rabb, ini semua adalah karena dari dirimu semua. Ini adalah pertolongan dirimu dari semua. Jadi jangan sampai Allah terhijab oleh sesuatu. Allah terhijab oleh manusia yang memberikan pertolongan pada dirimu. Karena sesungguhnya orang tersebut adalah menjadikan sabab oleh Allah untuk datang padamu, untuk menolong pada dirimu dari semua. Jadi ini ya yang harus dipahami dari semua. Nah, kemudian dikatakan janganlah engkau melewati batas dengan menunjukkan tekadmu kepada selain Tuhanmu, dengan meminta apa yang kau hasrati kepada selainnya, dan jangan ada pula permintaan apapun kepada selainnya. Akan tetapi jadikanlah dia tumpuan hasratmu dengan merasa cukup dengannya, serta merasa tercukupi dengan apa yang ada di sisinya. Sang Maha Pemurah pada zat, sifat, dan perbuatannya tidaklah terlampaui oleh berbagai harapan orang-orang mukmin hingga sampai kepada selainnya. Janganlah engkau mengarah kepada selainnya untuk mendapatkan hajatmu, tapi mintalah segala hajatmu kepadanya. Cipta yang luhur tentu enggan mengajukan hajatnya kepada siapa yang tidak pemurah. Dan pada hakikatnya tidak ada yang pemurah selain Allah. Tadi semua. Apabila hasratmu wahai murid terpaut dengan sesuatu yang ingin kau dapatkan, ya, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kau terpaut dengan sesuatu pun selainnya. Demikian karena Allah Maha Pemurah. Ini semua. Itulah Al-Karim. Allah Al-Karim adalah sifat dermawan Allah yang Maha Pemurah yang akan memberikan pertolongan kepadamu. Makanya la tahzan, innallaha ma'ana. Tidak ada tempat di dunia ini untuk berkeluh kesah. Tidak ada tempat di dunia ini untuk kita merasa sendiri. Tidak ada tempat di dunia ini kita ini untuk lemah. Karena Allah yang agung bersama kita, menyayangi kita, menjaga kita. Yang dikatakan dalam Al-Quran katanya, yas'aluhu man fis samai wal ar kulla yaumin huwa fisyan. Setiap hari Allah mengatur urusan kita. Setiap detik, bahkan satu detik saja Allah tidak mengatur kita, hancur kehidupan kita manusia. Inilah sahabat ya, semua. Maka di sini ada sebuah kisah diskusi ya, tapi balik ya, tapi saya bacakan aja. Ya, artinya karena mungkin kalau dibacakan dengan ini agak panjang ya. Tapi ini mungkin bisa kita jadikan adalah baik ya kalau untuk disampaikan tadi semua. Tadi mana tadi ya? Tadi udah dikatakan di sini. Sebetulnya di sini. Dalam dikatakan yang ke-39. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha 'alaika. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an. Ma la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsihi. Fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'ah. Katakan, janganlah sekali-kali engkau mengajukan kebutuhan kepada selainnya. Tadi. Karena dialah yang mendatangkan kebutuhan itu padamu. Tadi. Bagaimana mungkin selainnya dapat mengangkat sesuatu yang dia tetapkan? Allah menetapkan masalah pada kita. Mana mungkin yang selain Allah itu bisa nolong kita? Karena persoalan itu datang dari Allah. Maka selalu tadi, berbahagialah Anda yang punya masalah hari ini. Karena dengan adanya masalah bagi Anda itu berarti pertolongan Allah sudah dekat dengan Anda. Karena itu WA dari Allah. Masalah itu tadi. Masalah itu adalah WA dari Allah, SMS dari Allah kepada kita. Hei sayangku, wahai kekasihku, ingatlah aku tadi semua. Seolah-olah begitu tadi semua.
inilah waktunya kau butuh kepada diriku. Mintalah kepada diriku. Berlindunglah pada diriku. Dari semua. Nah sayangnya kita, pada saat kita punya masalah itu Allahnya gak ingat. Buru-buru oleh kita, siapa ya yang bisa kita tolong? Siapa saudara yang bisa kita tolong? Siapa teman yang bisa kita tolong? Dari semua. Padahal ingat ya, ini mungkin buat kita sama-sama belajar. Mulai sekarang, setiap kita punya masalah, maka itulah ulama mengajarkan, kalau kau punya masalah, simpan masalahmu untuk dirimu. Mungkin simpan kalau kuat 3 hari, kalau kuat 1 minggu, simpanlah untuk dirimu. Barulah kalau kau ingin sampaikan kepada makhluk, insya Allah atas izin Allah lah. Setelah kau simpan masalahmu, baru kau sampaikan kepada makhluk, adalah makhluk itu akan menolong kepadamu atas izin Tuhanmu. Dan makhluk itu adalah menjadikan sebab diutus oleh Allah untuk menolong kepada dirimu. Ya. Nah inilah makanya bagi kita adalah pelajaran. Jadi masalah itu satu solusi dan juga adalah masalah. Kalau kita bisa memanage masalah itu, maka itu menjadi solusi kepada kita untuk mengajukan proposal pada Allah. Karena sesungguhnya sentilan masalah itu dari Allah kepada kita adalah undangannya untuk kembali kepadanya. Dan pada saat kau kembali kepadanya, kalau punya Allah Al-Karim, jangan melihat dirimu, aku kan pendosa, aku kan rendah, aku kan hina. Jangan. Untuk nama yang satu itu, Allah udah nyuruh pada kita, tegaplah dirimu. Aku gak peduli siapa dirimu. Aku gak peduli berapa dosamu. Bahkan iblis tadi kan Abah udah katakan. Tadi iblis yang sudah dilaknat. Maka kata Allah, silahkan kau minta. Dan Allah kabulkan. Pada saat iblis meminta, tidak diwafatkan sampai akhir zaman. Allah tetap kabulkan. Allah tetap izinkan. Tadi semua sahabat. Ya. Inilah sahabat ya. Mudah-mudahan. Nah ini mungkin sebagai terakhir. Masih ada waktu 10 menit ya. Maka dari ini ada saya baca dalam sebuah kitab ya. Dikatakan jika suatu ada bencana itu menyebabkan engkau berhajat kepada bantuan pertolongan. Ya. Maka dalam tiap hajat jangan mengharap kepada selain Allah. Sebab segala sesuatu selain Allah juga berhajat seperti engkau. Tadi. Sebab siapa yang menyandar menggantungkan nasib kepada sesuatu yang selain Allah, berarti tertipu oleh sesuatu bayangan hayal. Katakan. Sebab tidak ada yang tetap selain Allah, yang selalu tetap karunia dan nikmat rahmatnya kepadamu. Nah tadi dalam surat tadi katakan oleh Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tadi. Dan tetap kekal zat Rabb wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di sini Allah punya nama Al-Karim, Al-Ikram adalah merupakan nama yang mulia tadi. Nama yang siap menolong siapapun kepadanya. Dikatakan oleh Atha Al-Qurasani berkata, saya bertemu dengan Wahab bin Munabbih. Di suatu jalan saya berkata, ceritakan kepadaku suatu hadis yang dapat saya ingat. Ya, tapi tolong persingkat, kata beliau. Maka berkata Wahab, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, hei Daud, demi kemuliaan dan kebesaranku, tiada seorang hambaku yang minta tolong kepadaku dengan sungguh-sungguh kepadaku, tidak pada lainnya, dan saya ketahui demikian dari niatnya. Kemudian orang itu akan diperdaya oleh penduduk langit yang 7 dan bumi yang 7, melainkan pasti aku akan menghindarkannya dari semua itu. Sebaliknya demi kemuliaan dan kebesaranku, tiada seorang berlindung kepada seseorang makhlukku, tidak kepadaku. Dan aku ketahui yang demikian dari niatnya, melainkan aku putuskan dari rahmat yang dari langit, aku longsorkan bumi di bawahnya. Tuh, bayangkan. Ya, jadi kita bisa paham ya, kenapa ada tanah-tanah longsor itu. Dan tidak aku hiraukan dalam lembah jurang mana dia akan binasa. Dari semua. Ini yang saya bilang tadi, Allah itu maha pencemburu. Dari semua. Jadi pada saat kau sandarkan gantungan harapannya bukan padanya, tapi kau sandarkan adalah kepada yang selainnya,
Padahal pada saat kau sandarkan hanya kepadanya, maka walaupun 7 lapis bumi, 7 lapis langit ingin mencelakakanmu, kata Allah, aku akan jaga dirimu. Bahkan dalam hadis lain baginda Nabi pernah bersabda, kalaupun manusia seluruhnya di dunia ini sepakat untuk memberikan manfaat kepada kita, tanpa ada izin dari Allah, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada kita. Dan sebaliknya, kalau seluruh makhluk di dunia ini sepakat mencelakakan kita, dibantu oleh iblis-iblis semuanya, maka tidak ada yang bisa madorot kepada kita kecuali atas izin Allah. Ini sahabat, inilah pentingnya kita memahami tauhid ya. Kemudian dilanjutkan, Muhammad bin Husain bin Hamdan berkata, ketika saya masuk dalam majelis Yazid bin Harun, saya bertanya kepada seorang yang duduk di sampingku, siapa namamu? Jawabnya, nama saya Said. Saya bertanya, siapa gelarmu? Aku Abu Usman. Lalu saya bertanya tentang keadaannya. Jawabnya, kini telah habis belanjaku. Lalu saya tanya, dengan siapa? Dengan siapakah yang engkau harapkan untuk kepentinganmu itu? Untuk menyelesaikan uang belanjamu itu? Dari semua itu. Dijawab dengan Yazid bin Harun. Maka saya berkata kepadanya, jika demikian, maka ia tidak menyampaikan hajatmu dan tidak akan membantu meringankan kebutuhanmu. Dia bertanya, dari mana engkau mengetahui hal itu? Jawabku, saya telah membaca dalam sebuah kitab bahwasanya Allah berfirman dalam hadis qudsi. Ini bagusnya hadis qudsinya. Allah berfirman, demi kemuliaanku dan kebesaranku dan kemurahanku dan ketinggian kedudukanku, kata Allah di aras, aku akan mematahkan harapan orang yang mengharap kepada selainku dengan kekecewaan. Dan akan aku pakaikan kepadanya pakaian kehinaan di mata orang. Dan aku singkirkan ia dari dekatku. Dan aku putuskan dari hubunganku. Mengapa ia berharap selain dariku dalam kesukaran? Padahal kesukaran itu di tanganku. Dan aku dapat menyingkirkannya dan mengharapkan kepada selainku, serta mengetuk pintu lain, padahal kunci pintu-pintu itu tertutup. Hanya pintuku yang terbuka bagi siapa yang berdoa minta kepada aku ya. Hanya pintuku yang terbuka bagi siapa yang berdoa minta kepada aku. Siapakah yang pernah mengharapkan? Siapa yang pernah mengharapkan aku untuk menghalau kesukarannya, lalu aku kecewakan? Kata Allah, siapakah yang pernah mengharapkan aku karena besarnya dosanya, lalu aku putuskan harapannya? Tidak ada. Inilah aku, Dzul Jalali wal Ikram. Akulah Al-Karim dari semua. Aku tak peduli siapa kamu, berapa banyak dosa kamu. Iblis pun aku maafkan dari semua. Aku kabulkan apa yang menjadi hajatnya, selama tidak kau bersandar kepada selain aku. Ini sahabat. Dilanjutkan oleh hadis qudsi tadi. Atau siapakah yang pernah mengetuk pintuku, lalu tidak aku bukakan? Kata Allah, aku telah mengadakan hubungan yang langsung antara ku dengan angan-angan dan harapan semua makhlukku. Maka mengapakah kau bersandar kepada selainku? Dan aku telah menyediakan semua harapan hambaku, tapi tidak puas dengan perlindunganku. Dan aku telah memenuhi langitku dengan makhluk yang tidak jemu bertasbih kepadaku daripada malaikat. Dan aku perintahkan mereka supaya tidak menutup pintu antaraku dengan dirimu. Ya. Ya. Antaraku dengan para hambaku. Tetapi mereka tidak percaya kepada sabdaku. Dari semua. Tidaklah mengetahui bahwa siapa yang ditimpa oleh bencana yang aku turunkan, tiada yang dapat menyingkirkannya selain aku. Dari semua. Maka anggaplah aku melihat ia dengan segala angan-angan harapannya selalu berpaling daripada aku. Inilah sahabat, hadis qudsi ini sungguh sedih kita membacanya. Memang inilah fakta yang ada. Sekarang manusia seolah-olah dia percaya, dia tahu ada Allah, tapi dia percaya tapi tidak ada al-yakin. Karena iman itu bukan percaya, tapi al-yakin. Maka agama itu adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka itulah kenapa kita disuruh belajar berzikir. Memindahkan dari ilmu yakin ke ainul yakin ke hakul yakin. Tadi. Inilah sahabat ya. Maka dalam hikmah yang ke-39 ini ditegaskan lagi
Apabila Allah mendatangkan suatu kebutuhan kepadamu atau menimpakan suatu musibah kepadamu, ketahuilah bahwa tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Karena siapapun selainnya mustahil mengangkat sesuatu yang diletakkannya. Jadi kalau masalah itu dari Allah, nggak bisa oleh orang. Kalau dalang yang mengasih masalah kepada Arjuna, tidak bisa diselesaikan oleh Bima. Yang bisa menyelesaikan itu hanya dalang tadi semua. Karena mana ada makhluk bisa menyelesaikan masalah. Yang masalah itu datang dari dalang. Dan itu pula yang menjadikan kunci dari iblis. Tidak ada yang bisa melawan iblis. Kecuali illa ibadaka minhum al-muhlasin. Kecuali hamba-hambaku yang muhlas. Itu semua. Manusia kalau kita sudah beribadah. Semua amaliyah kita sudah muhlas. Kita sudah menjadi maf'ul bih. Kita sudah relakan, ikhlas. Tadi seluruh amal kita adalah af'al Allah pada diri kita. Maka kita akan mampu melihat af'al Allah dalam sholat. Pada saat sholat kaki kita berdiri, kudrotnya, irodatnya, ilmunya, kalamnya, samanya, basornya. Tadi semua. Maka tidak ada iblis yang mampu menghancurkan sholatmu. Sementara bagi orang yang sedang sholat berdiri yang benar sholatnya. Tapi iblis takut untuk menggoda orang itu gara-gara ada orang yang tidur. Karena yang tidur itu adalah jasadnya, hatinya tidaklah tidur. Inilah perbedaannya. Orang yang sudah hidup hatinya, walaupun tidur, hatinya tetap terjaga. Maka iblis takut kepada orang yang tidur tadi daripada takut kepada orang yang sholat. Iblis berhajat menggoda orang yang sedang ibadah, tapi terhalang oleh orang yang sedang tidur, tapi hatinya tidak tidur. Jadi semua. Ini sahabat ya, mungkin sebagai terakhir dari saya adalah dikatakan oleh Syekh Syarnubi, jangan sekali-kali engkau menyerahkan kepada selain Allah suatu hajat pun. Tadi ya. Seperti kepakiran atau musibah yang datangkannya kepadamu sebagai cobaan. Tapi serahkanlah itu kepadanya. Karena sesungguhnya Allah senang diminta. Dan selain Allah mustahil dapat mengangkat sesuatu yang diletakkannya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa atas setiap urusannya. Sedangkan keadaan hamba tidaklah mampu mengangkat musibah dari dirinya sendiri. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin ia dapat mengangkat musibah dari orang lain? Ya ini sahabat ya, dari hikmah 37, 38, 39 ini adalah beriringan tadi semua. Hikmah yang ke-30 itu menjelaskan bahwa Allah dulu sendiri, sekarang sendiri. Berarti dalam hikmah itu diumpamakan tadi semua. Tidak ada yang selain Allah. Semuanya hanya Allah. Allah tadi semua. Ya. Inilah sahabat ya. Mudah-mudahan dari hikmah yang 37, 38 dan 39 ini adalah maka sebagai Allah memberikan sesuatu kepada kita itu ada dengan Allah memberikan sesuatu kepada kita itu ada dengan sebab yang kita ketahui dan ada yang sebabnya tidak ketahui. Tahu-tahunya kita beres aja urusannya. Nah ini semuanya. Apabila engkau meminta dari makhluk setelah engkau berhadapan dengan Allah dan makhluk itu memberikan apa yang kau minta, bisa jadi dia adalah diutus oleh Allah untuk menyelesaikan masalahmu. Allah yang memberikan sebab dan Allah juga yang akan menolong. Inilah natijahnya. Hati-hati. Dikatakan oleh Syatuillah, jangan sampai engkau terhijab dari melihat Allah, dari pertolongan oleh selain Allah itu. Karena orang yang menolong tadi itu adalah sesungguhnya adalah sebab untukmu dari Allah. Sehingga jangan sampai kau lupa berterima kasih kepada orangnya sampai nyembah-nyembah. Tapi Allah nggak nampak oleh dirimu. Bahwa sesungguhnya orang itu adalah sebab diutus oleh Allah. Allah mengutus dia untuk menyelesaikan urusanmu, sahabat. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan kalam hikmah yang ke-37 ke-8 ini sekali lagi saya ingatkan, jangan Allah tidak akan memenuhi segala keinginanmu, tapi Allah akan memenuhi segala kebutuhanmu. Percayalah, terkadang kebutuhanmu lebih besar daripada keinginanmu. Tadi yang Abah contohkan. Dan Allah Al-Karim tadi ya, itu kau meminta keinginanmu 1 juta.
Allah akan memberikan kepadamu adalah, kalau kebutuhanmu itu ternyata 100 juta, maka yang Allah berikan kepadamu adalah 100 juta. Karena sifat Al-Karim itu nggak peduli berapa yang dia berikan, tapi selama itu kebutuhanmu, maka Allah akan cukupkan kebutuhan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dari semua. Mudah-mudahan ya pas 1 jam dari 3 hikmah ini, mudah-mudahan ya kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Mohon maaf ya, sama yang kita juga yang ngomong juga ini, sama-sama kita belajar untuk menata, meniti diri kita. Bagaimana seharusnya kita berjalan di muka bumi ini, berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan makhluk, berhadapan dengan alam. Inilah ulama mengajarkan kepada kita keseimbangan semuanya. Tadi semua ada hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam, semuanya tadi. Jadi kebanyakan kepada kita karena kebodohan kita, ketidaktahuan kita. Maka itulah tadi sahabat, terus kita ayo belajar, terus gali ilmu Allah tadi semua, sambil kita jalankan. Buat sahabat-sahabat di TKN, mari terus kita amalkan manakibnya, khotamannya, zikirnya, tapi ilmunya terus gali oleh kita. Karena banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Itu semua. Ya, nah ini supaya dalam meniti kita sebagai seorang salik, mana yang boleh nih, mana yang nggak boleh nih, mana yang ini, mana kita mengerti nanti semua. Itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Yang ngomong tidak lebih baik dari yang mendengarkan. Barangkali yang ngomong lebih buruk dari yang mendengarkan. Marilah kita saling mendoakan. Marilah kita saling menyayangi. Walaupun Kang Dedes ya, Mang Muhammad Alim, semua sahabat-sahabat saya, Mas Suwarto ya, Bang Amani. Walaupun barangkali sampai hayat saya di kandung badan saya tidak bertemu dengan Bang Sihotang, Bang Amani, atau Kang Ridwan dari Banjarmasin, atau sahabat-sahabat saya dari Sabah Malaysia, atau dari Singapura. Tapi insya Allah kita akan bisa bertemu bukan di alam ini. Dari semua tetap bagi saya adalah kita sahabat, kita saling mendoakan, kita saling menyayangi ya. Dan saya mendoakan kepada semuanya, semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali karena saya adalah seorang pendosa, maka saya akan doakan kepada semuanya. Ya Allah, siapapun di antara sahabat-sahabatku yang punya dosa yang besar, ampunilah dia ya Allah. Kalau di antara sahabat-sahabatku yang punya masalah dengan anak-anak, ya Allah, berikanlah anak-anaknya biaya untuk pendidikannya. Berikanlah anak-anaknya ketaatan kepada orang tuanya. Dan jika di antara sahabat-sahabatku ini punya masalah dengan jodoh, ya Allah, berikanlah dia jodohnya yang terbaik darimu. Kalau di antara sahabat-sahabat yang berumah tangga ini semua, ya, ada kebaikan dari dirimu, ya Allah, berkahkanlah rumah tangganya. Tapi kalau ternyata tidak ada kebaikannya, maka atas namamu dan atas kebenaranmu, engkau berhak memutuskannya. Karena engkaulah yang tahu yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya Allah, barangkali ada dari antara sekian sahabatku dia yang sedang berdagang dan dia tidak mengerti bagaimana untuk mendapatkan keuntungan. Maka ya Allah, dari hamba yang fakir ini, ikhlas dari hati yang paling dalam tadi. Dan hamba bukan meminta untuk hamba, berikanlah kepada sahabat-sahabat yang sedang berdagang kemudahan tadi, kemurahanmu tadi, dengan namamu tadi ya Allah, dengan namamu yang karim tadi semua, dengan namamu yang besar tadi, dan engkaulah sebaik-baiknya penolong tadi semua. Dan ya Allah, hamba tahu di antara sekian banyak sahabat-sahabat hamba dimanapun adalah engkau mengetahui halnya, engkau maha mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya, untuk urusan dunia dan akhiratnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sahabat semua yang hadir pada malam hari ini ya. Mohon maaf ini live-nya agak kemalaman karena tadi saya ada sahabat saya tadi mungkin udah pulang nih jangan-jangan nih. Mas Wagiman udah sampai rumah ya?
tadi semua. Tadi mohon maaf saya tadi ya. Karena saya udah kepalang janji tadi sebetulnya jam 9. Tadi akhirnya saya bikin live jam 10. Mudah-mudahan sahabat besok kita akan live kembali. Insya Allah dari pengajian. Karena besok adalah manakib. Untuk khidmat ilmiah adalah yang akan isi adalah saya. Kemudian juga kita akan lanjutkan kitab adalah At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir besok ya. Mohon maaf atas kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.